Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Kasus kali ini yang akan diangkat lagi-lagi dengan seorang yang paling vokal mengeluarkan kalimat-kalimat tidak terdidik, kalimat-kalimat menghasut, kalimat-kalimat yang penuh dengan caci maki, layaknya orang-orang Rafidhah, atau dia mungkin seorang Rafidhi ya. Karena memang pergaulannya kalau kita lihat itu sering-sering dekat dengan Rafidhi. Itu fakta ya. Artinya kalau kita lihat, dia juga pernah mengutip perkataan seorang Syiah yang sebenarnya dulu pernah diceramahkan di YouTube-nya, disampaikan ke muka umum, tapi dipelintir oleh Idrus Ramli. Idrus Ramli ini suka pelintir orangnya dan suka bohong gitu ya. Ada beberapa ceramah Idrus Ramli yang mengesankan bahwa dia itu suka berbohong. Yang pertama berkaitan dengan ba'aratun maksumatun nisfaini gitu. Jadi bagaikan tai di belah unta itu menurutnya Syiah dan Wahabi. Begitu saya baca, begitu saya teliti, bukan Syiah dan Wahabi, tetapi Syiah dan Nasibi. Orang Syiah dan Nasibi. Berarti orang yang berbicara Nasibi, ngangkat Nasibi itu, dia juga Syiah sebenarnya gitu. Kenapa? Nasibi ini oleh mereka ditujukan kepada para sahabat. Jadi seluruh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman itu disebut Nasibi oleh mereka. Kemudian Idrus Ramli mempelintir, disebut Wahabi gitu. Luar biasa itu, kebohongan nyata dari Idrus Ramli itu. Dalam kitab yang ditulis oleh pengarangnya itu, ya ada pengarangnya, namanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi dalam tulisannya itu dia ba'aratun maksumatun nisfaini. Bagaikan tai unta dibelah dua, itu judulnya. Jadi kalau dibaca secara seksama dalam kitab aslinya, itu ditujukan kepada Nasibi, bukan Wahabi. Tapi kemudian Idrus Ramli mempelintir kalimat itu menjadi Syiah dan Nasibi. Lucu ya. Nah, padahal Idrus Ramli ini paling dekat dengan Syiah. Bahkan pernah bukan diskusi ya, diwawancari orang Syiah. Diwawancarai orang Syiah berkaitan dengan Nasibi juga. Nah, padahal Nasibi ini ditujukan kepada para pendukung sahabat Nabi. Nasibi. Ceritanya Nasibi ini dulunya ya misalnya Ali harus menerima apa adanya gitu. Nah, harus menerima. Itu sudah takdir Allah. Ya Husain itu sudah takdir Allah. Tapi kemudian kalimat Ali harus menerima atau Husain itu adalah takdir Allah disimpulkan oleh mereka ini Nasibi. Karena memang nasibnya Husain seperti itu. Artinya orang yang turut memaki Husain menurutnya. Itu kisah Nasibi ya. Atau memaki Ali bin Abi Thalib. Itu mengapa kemudian orang-orang Syiah menyebut Nasibi. Nah, ternyata di kalangan Ahlus Sunnah yang terpengaruh
pemikiran Rafidhah itu ada juga mereka yang kelak kemudian menyebut nasibi terutama kepada Ibnu Taimiyah, ya. Tetapi secara umum nasibi ini dikatakan kepada para sahabat Nabi. Kalau kita baca buku-buku Syiah itu nasibi ya ditujukan kepada sahabat-sahabat Nabi. Yang pertama kita mempertanyakan siapa sebenarnya itu Idrus Ramli gitu. Dia siapa? Aswaja apa Syiah itu ya. Biar jelas ngaku saja itu. Nah ini ya. Yang terakhir ini rupanya kalau kalimat ba'aratun maksumatun nisfaini itu kita bahas lebih lanjut, sebenarnya itu Idrus Ramli sendiri. Idrus Ramli dan Rafidhah gitu. Karena apa? Orangnya kedua-duanya suka tukang caci maki. Nah, jadi ba'aratun maksumatun nisfaini itu bagaikan tai di belah unta Idrus Ramli dan Syiah. Itu jelas sekali. Coba dari lidahnya Idrus Ramli itu selalu keluar kalimat-kalimat kotor yang tidak layak diucapkan oleh orang yang ngaku ahlus sunnah. Mulutnya ahlus sunnah itu indah. Kalau mulutnya Idrus Ramli sama sekali tidak mencerminkan sebagai seorang kiai. Lebih tepat dikatakan orang yang suka menghujat, menghina, memaki gitu. Dan ini melahirkan generasinya mirip-mirip semua gitu. Jangan-jangan mereka ini sudah terprosok ke dalam apa lagi logikanya itu Mu'tazilah gitu. Logikanya Mu'tazilah, enggak ada nas-nas ahlus sunnah di sana. Itu ya. Jadi mari kita dengar bagaimana mulutnya seorang ahlus sunnah ini. Kita dengar bersama-sama ya. Biar tahu persis apa yang dikatakan oleh Idrus Ramli. Disampaikan oleh Tuan Guru. Beliau tadi bisik-bisik bahwa Wahabi itu hantu banyu. Artinya hantu air. Beberapa bulan yang lalu saya ada acara di Aceh. Di Aceh itu dulu ada ulama besar, Tuan Guru Abun Aziz. Pesantrennya besar sekali, santrinya sekitar 6.000. Abun Aziz itu sebelum mengajar biasanya mengajak murid-muridnya bersama-sama memaki-maki Wahabi. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiritan dan lebih afdal daripada wiritan. Menyebut Wahabi itu hantu banyu lebih afdal daripada wiritan. Mengapa? Biar umat Islam tahu kalau Wahabi memang hantu air, hantu banyu. Itu salah satu cerita Idrus Ramli yang menggambarkan bahwa sosok Idrus Ramli yang paling depan ngaku-ngaku ahlus sunnah adalah sosok seorang tokoh yang tidak layak dicontoh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau membuka sejarah-sejarah ahlus sunnah, tidak ada sekeji Idrus Ramli lidahnya gitu. Itu ya. Yang ketiga, apa iya orang yang memaki-maki Wahabi lebih baik dari zikir kepada Allah? Naudzubillah min dzalik gitu. Jadi orang yang memaki-maki Wahabi ini kan berarti jelmaan Rafidhah. Rafidhah itu kita tahu sebelumnya suka memaki-maki sahabat, bahkan berdoa. Sama anggapannya dengan Idrus Ramli. Itu sama dengan berzikir, sama dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah ketika memaki-maki Abu Bakar dan Umar, Utsman, Muawiyah,
Abu Sufyan dan sebagainya. Nah, kalau hal ini digunakan sebagai nalar pemikiran seorang yang sok ahlus sunnah, artinya dia benar-benar mewarisi pemikiran Syiah. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Syiatu Haddad Hakim Haddad Alwi tadi itu, nah itu sebenarnya kalau kita baca latar belakangnya di dalam kitabnya, yang menulis buku tentang Al-Wahabiyah ya, tapi kemudian membicarakan berkaitan dengan Rafidhah dan Nasibi. Nah, Nasibi ini memang ditujukan kepada mereka yang menolak Ali bin Abi Thalib. Itu ya. Itu semua disebut kaum Nasibi itu. Lalu tidak tepat kalau kemudian Idrus Ramli menyimpulkan dengan dosa-dosanya itu yang suka menjelek-jelekkan Wahabi, bahwa Wahabi itu adalah Nasibi. Tidak ada jalannya itu. Karena Wahabi tidak pernah maki-maki Ali bin Abi Thalib, tidak pernah memaki-maki Hasan, Husain. Yang suka memaki-maki itu adalah yaitu Syiah. Nah, rupanya Idrus Ramli itu sosok yang dilahirkan Syiah, cikal bakalnya Syiah itu, yang sekarang sudah berlatih memaki-maki dengan menuju sasarannya, yaitu yang disebut Wahabi. Wahabi dicaci maki sedemikian rupa, dengan tadi bahkan seolah-olah menetapkan kaifiat, menetapkan pahala bagi mereka yang mencaci maki Wahabi lebih daripada wiridan. Ini kalau kita simpulkan, artinya ketika orang menyebut Allah, 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 astaghfirullah, atau menyebut kalimat subhanallah dan sebagainya, itu masih lebih baik katanya Idrus Ramli kalau memaki-maki Wahabi. Artinya ittiba, pola yang dikembangkan ini kan ittiba, ta'lik istilahnya, ta'lik. Jadi apa? Dia menggantungkan pada kalimat pembenaran, bahwa yang diucapkan oleh orang Aceh tadi, siapa ulamanya itu yang mengatakan begitu, artinya itu setuju Idrus Ramli. Setuju. Nah, kalau sudah menyetujui kalimat seperti itu, karena memang orangnya suka pelintir, banyak kalimat-kalimatnya yang saya simpan ya. Ada istilah salafi, salah fikir, apalagi berbagai macam kalimat itu. Sahabat lama Fir'aun, semuanya sebenarnya itu Idrus Ramli yang ngarang-ngarang gitu. Apa ya? Artinya dia itu sudah hilang keseimbangan. Tidak ada jalan lain melainkan harus sampai kalimat-kalimat itu kepada umat, dan umat yang dijadikan sasaran. Ya, tentu saja atas kemauan Idrus Ramli sendiri. Yang jelas bukan, itu adalah menurut saya lebih bersifat konspirasi. Konspirasi itu adalah sebuah konspirasi. Kalau dari kalimat-kalimatnya jelas sekali. Satu sisi dia standar ganda menurut saya. Karena apa? Seolah-olah memaki Syiah. Nggak pernah memaki Syiah. Tapi kalau kita lihat dari kalimatnya, justru mewarisi cara berpikir Syiah. Kalau Syiah tadi itu memaki-maki sahabat Nabi, ya. Kalau Idrus Ramli itu memaki-maki Wahabi dengan kalimat-kalimat yang kotor tadi itu. Wahabi hantu air, Wahabi kotor, jahat, jelek dan sebagainya gitu. Jadi itu harus rutinitas didikirkan menurut Idrus Ramli. Mendapat pahala dari sisi Allah. Na'udzubillah min dalik. Ajaran setan itu. Jadi bukan ajaran Islam, tapi ajaran setan. Memaki-maki itu yang jelas tidak ada nasnya memaki-maki di dalam Al-Quran.
Jadi inilah orang yang selalu berbicara persatuan kesatuan NKRI. Ternyata inilah orangnya yang ingin merusak NKRI menurut saya. Jadi tidak mencerminkan sebagai seorang mukmin, di mana manusia itu bebas dari lisannya, lisan kotornya, akhlaknya seorang mukmin itu. Bagaimana orang lain itu selamat dari lidahnya yang kotor, yang najis itu. Kalimat kotor itu najis. Lalu bagaimana mungkin memposisikan diri sebagai aswaja kalau yang dimaksud adalah asli Syiah warisan Jahmiyah? Boleh saja. Atau ajaran Syiah warisan Jawa, boleh gitu. Tetapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu kalimatnya. Jadi falyakul khairan aw liyasmut. Bicara baik, kalau tidak bisa diam. Tapi ini biasa sudah kalau di kalangan aswaja, murid-muridnya sama itu saya lihat tuh. Yang siapa itu yang di Banyuwangi itu. Jadi kalimatnya sama. Apa ya? Orang yang tidak sehat akalnya itu akan selalu mengedepankan kebencian kepada orang lain. Kadang-kadang orang lain ya itu direndahkan dengan kalimat-kalimatnya. Saya sering melihat Idrus Ramli itu berdiskusi misalnya dengan anak Hidayatullah, merasa kepepet sudah keluar bahasanya itu. Ikuti terus saya itu. Tapi kalau begitu di kalangan halayak ramai ada dua kelompok seperti yang di Batam. Satu sisi ngakui itu kelemahannya aswaja. Tapi begitu ngomong di luar, aduh, ngomong tidak jelas lagi gitu. Waktu berbicara dengan Zainal Abidin, coba perhatikan waktu bicara dengan Zainal Abidin dengan Firanda di Batam pada waktu itu. Apa ngaku? Iya, memang tidak ada. Begitu keluar dari begitu keluar di luar arena, wah, ngomongnya itu segudang. Itu ya. Jadi akhlak tidak baik seperti ini bukan cerminan yang baik sebenarnya bagi pengikut-pengikutnya. Kalau kritis itu bukan akan memberikan keuntungan tapi kerugian besar. Al-Quran saja melarang itu, memaki-maki seseorang. Banyak ayat-ayat dan hadis yang melarang kita itu memaki-maki seseorang. Bisa dilihat di dalam surat Al-Hujurat misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum. Tadi memberikan apa? Talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Ya. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Itu ayat. Jadi surat Al-Hujurat ayat 11 itu nyata sekali ditujukan kepada orang yang suka yashar kaum. Jadi siapa kaum-kaum yang menjadi sasarannya dia itu? Yaitu orang-orang yang menjadi sasarannya dia. Dihina, direndahkan. Dia karena merasa lebih baik. Kalau iblis itu laknatullah, kita kalau kepada iblis boleh. Iblis laknatullah, kita melaknat memang ada perintah Allah dan Rasulnya. Ya.
di situ iblis ini adalah sosok yang merasa, dia selalu bilang, ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin. Dan dia diciptakan dari tanah. Nah, itu. Lebih baiknya karena dia merasa dibuat dari api. Menurutnya lebih kualitas karena bisa memberikan sinar kepada alam. Akhirnya merasa lebih baik dari ciptaan Allah yang lain. Malaikat saja tidak pernah merasa lebih baik walaupun diciptakan dari nur. Nah, ini iblis merasa lebih baik. Biasanya kalau sudah merasa lebih baik, itu cenderung merendahkan orang tadi. Ana khairun min. Aku lebih baik dari dia. Seperti yang dilontarkan Idrus Ramli itu, kalimatnya sama. Yaitu dengan kalimat yaskhar qaumun itu, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jadi jelas sekali itu. Boleh jadi orang yang dimaki itu lebih baik, kata Allah. Lah sekarang bagaimana mungkin orang yang cerdas otaknya itu, orang yang punya iman otaknya itu, orang yang Islam, kemudian berpikir bahwa menghina orang itu lebih baik dari zikir. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas kalimat paling busuk yang keluar dari mulut seorang ulama. Iya. Karena tidak mungkin seorang ulama itu sekeji itu mulutnya. Mulutnya itu akan selalu yaitu berbahasa yang menyenangkan. Walaupun perbedaan pendapat sekalipun tidak akan sampai menghujat sejauh itu. Sebatas pada gaya-gaya syar'iyah saja disampaikan. Jadi ini apa ya? Dirundung kebencian yang amat sangat penuh. Kalau dulu itu di zaman Rasulullah, kita bandingkan dengan orang-orang fasik itu di zaman Rasulullah, mereka bergemuruh hatinya. Mereka sakit hati yang amat sangat, merasa dicabik-cabik. Sehingga tidak bisa menahan luapan amarah, hilang keseimbangan. Akhirnya harus mencaci maki lawan-lawannya dengan cara keji. Atau juga mungkin akan menempuh jalan lain. Apalagi misalnya menghalalkan darahnya suatu saat seperti itu. Boleh jadi itu. Bisa terjadi. Nah, tanda-tandanya bisa terjadi itu, kalau ini dibiarkan, yaitu pembubaran pengajian. Bisa saja itu adalah yang disebut dengan istilah ngetes itu ya. Jadi mereka itu diuji dulu gitu, diuji dulu. Semacam kelinci percobaan gitu. Apakah kalau dibubarkan pengajiannya memberontak atau enggak gitu. Itu ini nanti akan pindah ke cara-cara yang lain. Kalau perlu bersinergi dengan sebuah kekuasaan untuk menghancurkan mereka yang dianggap lawan tuh. Akhirnya apa? Bukan lagi berbicara agama tapi politik. Iya, kaum liberal itu tidak terbatas kepada orang yang liberal dari barat, sekolah di barat, tidak. Liberal juga itu orang yang berpikir semau gua di dalam Islam. Siapa sajalah, gitu, itu liberal. Mau ulama, mau siapa gitu. Kalau sudah ngelantur keluar dari syariat, itu namanya liberal.
Jadi itu yang saya maksudkan ya, berkaitan dengan sosok Idrus Ramli ini. Apa? Harusnya mendidik umat itu iktisam billah, yaitu berpegang teguh dengan Allah. Wa'tasimu bihablillah. Bukan kemudian dipecah belah dengan kalimat-kalimat yang merendahkan kelompok lain. Dedikasinya yang nampakkan ini sepanjang perjalanan saya ada di Indonesia ya, hidup di abad yang jelas kalau saya itu sejak tahun 63 sampai sekarang ini, jadi sebagian besarnya hidup Idrus Ramli itu ceramah-ceramahnya 90% itu caci maki gitu. Jadi 90% caci maki. Karena menurutnya itu mencaci maki dapat pahala, itu bukti. Memang ajaran menyesatkan itu. Caci maki, apalagi tadi ya, dia mengutip perkataannya seorang ulama Aceh gitu. Apa iya benar seorang ulama seperti yang dikatakan Idrus Ramli itu beranggapan bahwa wirid, artinya bahwa memaki-maki Wahabi lebih afdal dari zikir kepada Allah? Naudzubillah min dzalik itu ya. Jadi kalau benar itu melakukan kesalahan besar itu. Dia membawa-bawa ulama Aceh lagi itu. Apa benar seperti itu? Ulama mengajarkan bahwa memaki-maki Wahabi itu lebih berpahala dari wiridan. Na'udzubillah min dzalik. Jelas kalimat seperti ini adalah kalimat yang salah. Mana ada perintah Allah memaki-maki lebih baik dari wiridan? Tadi ayatnya saja jelas melarang kok. Itu tidak ada alasan. Merendahkan orang lain saja tidak boleh itu. Jadi itu seharusnya yang dipikirkan oleh Idrus Ramli itu. Koreksi dirilah dirinya itu. Jangan selalu melihat gajah, gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak itu. Itu cocoknya untuk ente itu. Kenapa? Tidak mau membaca kesalahannya sendiri yang porak-poranda itu. Dengan berbagai macam kesalahan. Kalimat-kalimatnya yang mencerminkan identitas bukan seorang muslim itu yang selalu diilu-ilukan. Bagaimana bisa dikatakan seorang muslim kalau memaki-maki terus-menerus itu? Kira-kira ayat yang mana yang mengajarkan memaki-maki itu? Hadis yang mana yang mengajarkan memaki-maki? Apa sudah tidak ada jalan sehat di dalam di dalam upaya berdiskusi? Akhirnya harus ngamuk-ngamuk gitu ya. Ini menurut saya ya, jadi perlu koreksi diri lah. Agar benar-benar sesuai dengan namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi inilah ya yang saya maksud dengan ajaran Aswaja Indon. Tidak mungkin lah kalau kemudian dijadikan pijakan pembenaran. Artinya Aswaja yang dibawa Idrus Ramli itu diajarkan yang tidak-tidak gitu. Ya maklum juga mungkin dari sisi pendidikan gitu ya. Dari sisi pendidikan dari awal memang dididik memaki. Hasilnya ya seperti itu. Sarjana memaki kalau dia sarjana ya. Tapi dia kan bukan seorang sarjana. Ya perlu dimaklumi juga. Karena cara berpikirnya, orientasinya itu tak mencerminkan sebagai seorang yang bidang dalam memahami agama. Justru makin menunjukkan ketidakmampuannya berbicara agama. Atau hanya mencari kehormatan dari orang lain tuh. Mencari pendukung gitu. Dengan cara memaki-maki Wahabi.
yang sudah sangat keterlaluan karena memposisikan berzikir Wahabi itu lebih baik daripada berzikir menyebut Allah itu. Karenanya menurut Idrus Ramli yang menjadi sandarannya ulama Aceh itu lebih baik, lebih berpahala. Wow. Ini baru di abad 21 ini ya. Ada seorang ulama bahwa memaki-maki itu lebih baik daripada berzikir. Na'udzubillah min dalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.